desa, tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Namun, suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ayah, kenapa ibu meninggalkan kita begitu cepat ya? Ini memang sudah takdir, anak. Tapi kenapa begitu cepat ya? Aku sama siapa jika itu sudah tiada? Sudah, anakku, yang sudah biarkan sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjaga kamu. Desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak yang bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih, atau hanya sekedar membantu Bawang Putih membersihkan rumah, atau sekedar hanya mengobrol dengan Bawang Putih dan ayahnya. Assalamualaikum. Bawang Putih. Oh, Ibu Maris. Jadi anakku, Ini nak, Ibu bawa makanan buat untukmu dan ayahmu. terima kasih ibu. Makasih ya. Iya. Yaudah kalau gitu Ibu ada urusan Ibu pamit dulu ya. Oh iya, salam buat Bang Merah ya. Oh iya Mas. Akhirnya ayah Bawang Putih berpikir mungkin lebih baik ia menikah dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Putih. Putih. Katanya kamu pergi ya? Iya. Oh iya, ini ibu siapkan baju buat kamu. Nih. Wah, ibu terima kasih, tidak perlu repot-repot. Nah, sudah. Ganti baju mana? Jadi ya nak. Ya, Sebenarnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan sering memberi pekerjaan yang berat ketika ayah Bawang Putih berada di ladang. Oke, pergi. Putih. Kamu harus mengepel, cuci piring, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Oh iya Putih, kamu jangan lupa juga yang membereskan kamarku yang berantakan itu. ya. Tentu ayah Bawang Putih tidak mengetahuinya karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Suatu hari ayah Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Bang Putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi karena penyakit ayah yang telah menyebar ke seluruh tubuh. Ayah, jangan tinggalin Putih ya. Nah, jikalau ayah pergi, kamu baik-baik ya. Iya. Doa aku titip Putih ya. Iya, Mas. Ayah, ayah jangan tinggalin Putih ya. Nak, sudah nak, ikhlaskan. Sejak saat itu, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah semakin semena-mena terhadap Bawang Putih sehingga Bawang Putih tidak pernah beristirahat. Putih. Nih. Oke, kamu dengerin gue ya. Kamu harus bangun sebelum subuh, lalu kamu siapin air mandi. Oke? Lalu kamu juga masak sarapan buat saya dan Bawang Merah makan. Habis itu kamu harus beresin semua rumah ini termasuk siram bunga, menyetrika, dan cuci baju. Khusus untuk cuci baju kamu tidak boleh cuci di kamar mandi. Kamu harus cuci ke sungai. Paham? Iya, ngerti. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian untuk dibawanya ke sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih sedang mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba mencari di sungai untuk mencarinya.
Ibu. Namun bawang putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Ibu, maafkan Putih. Jadi ibu hanya terbawa arus. Apa? Dasar ceroboh. Saya tidak mau tahu ya. Pokoknya baju itu harus ketemu. Kalau ketemu, kamu gak usah pulang. Cari baju itu. Cepat. Ya Ibu. Bawang putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi, namun bawang putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya dengan teliti menyusuri setiap jaluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang pangeran yang hendak pergi ke masjid. Mas. Ya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Mas, apakah Mas melihat baju merah yang hanyut ke sini? Karena saya harus membawanya pulang. Oh, kamu tinggal terus telusuri aja sungai dekat sini. Ya. Nanti kamu di ujung ada ketemu gubuk dan situ ada nenek-nenek yang mengambilnya. Kamu coba aja cari di situ. Baiklah Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Hari sudah mulai gelap, bawang putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Apakah itu gubuk-gubuk yang dibilang Mas ke situ ya? Permisi, siapa ya? Saya mau minta tunai ini pada oh, tertarik. Apakah ini? Oh iya, tadi saya melihat baju itu hanya di depan rumahku. Sayangnya padahal aku suka dengan baju itu. Baiklah, kamu boleh membawanya pulang. Asalkan kamu mau tinggal di sini selama Selama seminggu, bawang putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari, bawang putih melakukan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu. Nenek pun memanggil bawang putih. Nah, sudah seminggu kamu di sini. Karena kamu anak yang rajin, sesuai janjiku, aku akan mengembalikan baju itu kepadamu. Dan sebagai hadiah juga kamu boleh mengambil salah satu lagu di sana. Ya usah, Nek. Ayolah bawang putih, tidak apa-apa. Ya sudah, kalau begitu Putih ambil yang kecil ya, Nek. Kenapa mengambil yang kecil? Putih takut tidak kuat membawanya pulang, Nek. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu. Ibu. Ini Bu bajunya. Heh, Gembel, apa itu yang kamu bawa? Apa ini? Itu labu, Bu. Labu dari mana? Dari mana? Itu lagu Dari siapa? Waktu itu aku sedang mencari baju ibu yang hanyut terbawa arus. Setelah itu kemalaman dan menginap di rumah nenek di pinggir sungai. Lalu aku diminta menginap selama seminggu. Setelah seminggu aku dilihat di hari ini. Sudah itu. Sekarang begini. Karena dibanting bawang merah, labu itu pun terbelah. Bawang merah dan ibunya merasa senang dan terheran-heran. Mereka pun bertanya kepada bawang putih. Merah jangan. Bodoh amat, aku tidak peduli. Hei Gembel, kamu mendapatkan emas dan permata ini dari mana? Iya, dari mana? Aku mendapatkannya dari nenek saya tadi yang ada di dekat sini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang dalam itu. Baik, Ibu. Oke, jadi besok pagi kamu harus ke sungai untuk mendapatkan labu tersebut. Oke, besok aku akan pergi ke sungai dan aku akan mendapatkan labu sama seperti si Putih. Bagus ya.
Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia sampai di rumah nenek. Nek, apakah nenek melihat baju yang hanyut tadi? Oh, nenek tahu. Tapi kamu boleh mengambilnya setelah menginap seminggu di sini. Oke, baik, Nek. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus, karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu, nenek membolehkan bawang merah pulang. Nek, bukankah seharusnya nenek memberiku labu? Karena aku telah menginap di sini selama seminggu. Ya sudah, kamu ambillah salah satu labu itu. Baiklah, aku akan mengambil yang besar. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Putih, sana pergi ke sungai cuci baju yang kotor. Cepat. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Ibu, aku